Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari yang bekerja di luar negeri Buya. Baik, Saya silakan. ingin bertanya tentang perihal bab perceraian Buya. Karena saya selalu was-was. Was-was ini karena ucapan saya itu antara jatuh atau tidaknya saya belum mengerti Buya. Yang pertama itu ucapan saya pisah itu, tapi kata istri saya tidak, karena itu kinayah. Akan tetapi saya berpikir pisah itu kata pisah itu saya akhiri dengan selamanya, tapi istri saya tidak Tidak menganggap. tidak menganggap, karena selamanya itu ternyata istri saya menganggapnya bukan kata pisah itu, kata yang lain. Baik. Itu yang pertama Buya. Yang kedua, saya pernah bertengkar, saking saya tidak sanggupnya untuk mendidik istri saya sampai menawarkan seperti ini Buya. Maafkan lafal saya ini Buya. Boleh saya lafalkan ucapannya Buya? Asalkan seharusnya boleh Anda lafalkan seperti apa, boleh, biar kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu pakai bahasa Jawa boleh Buya? Karena saya orang Jawa. Boleh. Kula Jawi nggih. Kowe iki pengine piye, Dik? Pengenmu cerai apa piye? Kalau kowe pengen cerai, ya ayo cerai. Jawab. Yang terakhir, kalimat terakhir ini saya lupa Buya. Tapi istri saya menganggapnya itu penawaran semua Buya. Karena saya lafalnya saat itu juga saya langsung lupa Buya. Baik. Bagaimanakah hukum dari lupa saya itu Buya? Antara yang selamanya tadi saya juga lupa, yang keduanya saya juga lupa. Menghukuminya bagaimana Buya? Baik. Cukup insyaallah. Baik. Bismillah, kami akan jawab. Yang pertama, belum pertama jawaban, nasihat untuk semuanya. Jadikan hidup itu adalah dengan keindahan, jangan dengan kalimat-kalimat yang membahayakan tentang ikatan. Seperti kalimat cerai, pisah dan sebagainya, itu yang mengarah kepada arti perceraian, hendaknya dihindari. Kalau memang kalimat itu muncul ada sebabnya, jangan membahas masalah kalimatnya. Sebabnya apa sih? Sebabnya apa Anda berkata di pertama yang mengatakan kita pisah saja selamanya? Dan sebabnya apa juga Anda waktu berkata yang kedua, karepmu piye to, kowe njaluk apa? Kamu pengen apa? Cerai to. Ini apa yang menjadikan sebab? Sebab amarah Anda itu karena apa? Jadi kalau ada di mata air sana itu ada bangkainya, kemudian aliran air di depan rumah Anda bersihkan, tetap bau saja. Jadi sumber permasalahannya itu yang harus diselesaikan. Biarpun nanti rujuk, ya ribut lagi karena permasalahannya tidak diselesaikan. Apa yang menjadikan Anda cekcok dengan istri? Perpisahan Anda karena Anda di luar negeri mungkin, atau bagaimana? Maka segera membuat perubahan. Ini yang harus perhatikan, ada orang ribut urusan sibuk ngurusi masalah perceraian ini. Lalu bagaimana? Kalau memang cerai saya mau rujuk. Setelah rujuk seminggu ribut lagi, cerai lagi. Karena permasalahannya belum diselesaikan. Kami nasihatkan kepada semuanya, jangan mudah main cerai. Dan jadikan hidup itu indah, bisa nerima kekurangan pasangannya. Saling mencintai, hidup indah, yang baik deh hidup itu. Itu yang diajarkan baginda Nabi. Kalau ada perceraian, itu memang sudah diniati dengan pertimbangan yang matang. Bukan latahnya orang marah, lalu mengatakan cerai, enggak. Perceraiannya orang hebat adalah sudah melalui proses. Dipertimbangkan, didiskusikan, terus ada upaya damai, islah. Setelah itu, nggak bisa baru perceraian. Dan perceraiannya orang yang beriman itu adalah tasrih bi ihsan. Dengan cara yang baik-baik, bukan menjadi sebab permusuhan antara mantan suami, mantan istri. Sebab di bawahnya ada anak yang masih harus tetap dirawat dengan baik. Bukan membuat kubu bapak, kubu ibu, sehingga bermusuhan. Enggak, justru semua saling mendukung. Biarpun sudah saling bercerai, seorang ibu yang baik akan selalu berkata kepada anaknya, wahai anakku tersayang,
Aku memang sudah pisah dengan ayahmu, tapi ingat, kau harus tetap baik dengan ayahmu. Memang ibu tidak bisa kumpul dengan ayahmu, tapi kau harus baik dengan ayahmu. Seorang ayah yang baik pun berkata demikian, wahai anakku, aku sudah pisah dengan ibumu, tapi ingat, surgamu di bawah telapak kaki ibumu. Kau harus baik dengan ibu. Gitu. Bukan masalah ngajak perang ini. Ini kan perceraiannya orang yang tidak beriman. Perceraian orang beriman ada saling mendukung agar anaknya jadi baik. Maka nggak ada istilah broken dalam rumah tangga beriman itu. Kalaupun harus berpisah. Perceraian adalah terjadi pada zaman sahabat Nabi. Perceraian ada, selalu ada. Tapi tidak boleh perceraian ahli iman itu menjadi perceraian yang menjadi sebab permusuhan dan keretakan. Apalagi kehancuran sebuah rumah tangga atau anak-anak. Baik, apa yang Anda sampaikan? Yang pertama adalah kalimat pisah itu adalah kalimat yang kinayah, belum kalimat dengan kalimat cerai pasti. Karena orang berpisah, yuk kita pisah di sini, ketemu lagi nanti di ujung depan sana. Bisa saja. Kita pisah sekarang, bertemu tahun depan. Bisa saja. Kita pisah, ya. Jadi kalimat pisah bisa multi makna, bisa dimaknai macam-macam. Bukan perceraian saja. Maka kalimat pisah, jika Anda ingat kalimat pisah yang Anda ucapkan, maka itu namanya talak dengan kinayah, maka perlu niat. Jika, ini jawabannya, jika waktu Anda mengucapkan kalimat pisah itu Anda niatkan untuk bercerai, maka jatuhlah cerai. Tapi jika Anda tidak mengingat, atau bahkan Anda tidak berniat, atau tidak ingat, ada dua. Anda ingat tidak niat mencerai, atau Anda tidak ingat niatnya seperti apa, maka ketahuilah, aslinya pernikahan itu ada, maka tidak usah ragu. Pernikahan tetap utuh, tidak akan menjadi cerai. Karena apa? Kalimatnya kalimat pisah. Yang kalimat pisah itu bisa dimaknai pisah sesungguhnya cerai, atau pisah perceraian, atau pisah-pisah biasa. Jadi dikembalikan kepada niat Anda. Jika Anda berniat, maka jatuhlah cerai. Ini. Kemudian yang kedua adalah, kamu mintanya apa sih? Pengennya apa? Cerai ta? Itu bukan perceraian. Wong itu hanya sekedar pertanyaan kepada istri. Bukan semacam khulu. Nih, kalau kau ingin mencerai dirimu, kalau seorang suami ngomong pada istri begini, ini, aku berikan uang kepadamu 1 juta, dan setelah itu akan tercerai. Maka kau istri nerima, jatuh cerai. Atau seorang itu berkata, wahai suamiku, berikan aku 1 juta. Nah, suami berkata, wahai istriku, maaf, dari istri, maaf. Istri yang memberikan pada suami. Ini khulu ya. Istri yang beri pada suami, mohon maaf. Jadi, istri yang berkata, wahai suamiku, ini ada duit 1 juta, cerai aku. Jadi ambillah 1 juta, jatuh perceraian. Jadi seperti itu. Kalau hanya sekedar kalimat, pengenmu apa? Nggak akan jatuh cerai. Nggak akan jatuh cerai. Jadi Anda tidak usah ragu, kalau dipandang secara zahir, dua-duanya adalah tidak jatuh cerai. Kecuali di dalam niat hati Anda yang pertama adalah cerai. Yang kedua tidak jatuh, karena sekedar pertanyaan, maumu apa sih? Lalu istri yang ngomong, saya mau cerai. Biarpun istri ngomong mau cerai, bahkan biarpun istri mengatakan, aku cerai engkau, wahai suamiku. Nggak jatuh kok kalau istri mengatakan cerai. Jadi yang kedua pun juga tidak terjatuh cerai. Yang pertama, jika Anda niat cerai, maka jatuh cerai. Yang kedua tidak masuk jatuh cerai. Seperti itu. Nah, untuk kepastiannya lagi, Anda tulis kalimat itu, nanti sodorkan di tim, supaya kalimat tidak beda. Sebab kadang ada orang datang kepada kami, laki-laki mengatakan, istri, karena sudah pegel, sudah nek sama suaminya, itu kalimat dikit-dikit bisa jadi seperti, biasa saya sudah cerai oleh suami saya. Gimana kalimatnya? Sudah, kamu aku cerai gitu. Betul, suaminya tak panggil, kamu ngomong itu, oh, enggak. Aku hanya ngomong, sudah kita pisah aja, pulang dulu, kita pisah aja. Ada beda, suami ngomong aku pisah, istrinya ngomong aku cerai. Karena istrinya sudah terlalu nek, maka kalimatnya suaminya jadi cerai semuanya. Makanya harus cocokkan dulu di sini. Maka para asatid yang ingin menjelaskan tentang hukum perceraian, tidak boleh hanya satu pihak saja. Kadang-kadang seorang wanita yang dia adalah tidak punya iman, karena ingin lepas dari suaminya nggak pernah mengucapkan kalimat cerai, dia ngomong cerai, biar segera bisa menikah lagi dengan laki-laki. Naudzubillah. Bisa jadi ya semacam itu. Maka harus dicocokkan dari dua belah pihak. Baru nanti disimpulkan oleh seorang ustadz. Seperti itu. Kalau nanti untuk kejelasannya secara pasti, Anda harus mengirim kalimat seperti yang Anda ucapkan, kemudian yang dipahami istri Anda seperti apa, dipadukan nanti dicocokkan, baru nanti bisa dihukumi. Seperti itu. Tapi secara zahir, aslinya pernikahan Anda ada, maka tidak terjadi perceraian. Akan tapi lebih dari itu,
Yang perlu kami sampaikan adalah berakhirlah daripada percekcokan dan perselisihan, sebab cekcok adalah tidak indah dan menyesakkan dada, bikin capek hidup Anda. Hiduplah dengan penuh kebahagiaan. Allah a'lam bishawab.